Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi, renungan firman Tuhan datang memberkati kita bersama Yesus kuatku. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kemurahan Tuhan yang menyertai kami hari ini. Dan kami juga akan menikmati berkat Tuhan, khususnya melalui firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami mengerti apa firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya, dan kami pasti diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diberikan tema buat kita, rukun tetangga. Diambil dari ayat pokoknya Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita semua. Berkata demikian, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Puji Tuhan, ini ayat yang membuat kita supaya kita tetap mengingat kasih kebaikan Tuhan yang sudah mempersatukan kita, membuat kita satu dengan Tuhan, damai dengan Tuhan karena Tuhan sudah mengerjakan segala kebaikannya buat kita. Nah, kalau bicara mengenai nyanyian ziarah, saudara-saudara, sebutan ini berasal dari satu kebiasaan dari bangsa Israel atau umat Israel pada waktu itu ketika mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka menyanyikan nyanyian, baik itu ketika mereka berziarah atau mengunjungi, dan baik juga ataupun dikatakan beribadah pada hari raya atau khususnya 3 hari raya utama bangsa Israel. Seperti disebutkan dalam kitab atau hukum aturan Taurat mereka. Itu lebih khusus ditulis dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 16. Nah, salah satu yang menarik dalam nyanyian ziarah ini adalah maknanya untuk memperkuat persatuan umat Israel yang digambarkan dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 ini khususnya. Jadi salah satu makna dari nyanyian ziarah digambarkan seperti dalam Mazmur pasal 133 ini. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu rukun tetangga, arti kata rukun itu kalau kita membaca dan memperhatikan dalam kamus bahasa Indonesia, di sana diberikan arti yaitu baik, damai, tidak bertengkar. Jadi suatu keadaan yang baik, damai, dan tidak bertengkar. Namun juga diberikan arti yaitu bersatu hati. Jadi di dalamnya ada pengertian persatuan seperti yang digambarkan dalam tadi saya di awal katakan nyanyian ziarah. Makna dari nyanyian ini salah satu adalah menunjukkan atau memperkuat kesatuan umat Israel pada waktu itu. Nah, kata rukun, bersatu hati, dan juga bersepakat. Namun kalau bicara tentang pengertian kata tetangga, tentunya di sini artinya adalah orang yang tinggal berdekatan. Baik itu yang khususnya tinggal berdekatan secara tempat tinggal atau rumah, ataupun juga berbicara dengan orang-orang yang tinggal serumah. Baik itu seisi rumah kita, dia adalah orang-orang yang dekat. Namun firman Tuhan menyampaikan kepada kita supaya kita dikatakan rukun. Ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan damai, dan bersatu hati, adanya persatuan. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana supaya tercipta keadaan rukun ini? Kalau kita memperhatikan sumbernya tentu dari Alkitab, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan Alkitab memberikan satu penjelasan kepada kita bagaimana supaya tercipta keadaan rukun ini adalah tidak mementingkan diri sendiri. Saya bacakan dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sana dikatakan surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita bicara mengenai dikatakan kekacauan, segala macam perbuatan jahat, tentu ini keadaan yang tidak rukun, tidak bersatu hati, keadaan yang tidak damai. Jadi supaya tidak terjadi demikian dikatakan, jangan mementingkan diri sendiri.
Jadi bagaimana supaya tercipta keadaan yang rukun? Jangan mementingkan diri sendiri. Kemudian saudara-saudara, hal yang lain lagi, Alkitab atau firman Allah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana supaya rukun. Kalau yang tadi, jangan mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita atau tercipta keadaan rukun itu adalah dengan dikatakan rendah hati. Tapi rendah hati ini ditunjukkan dengan sikap menghormati, menghargai. Atau lebih tepatnya saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang dikatakan tinggal berdekatan. Kalau tema kita tadi rukun tetangga, baik itu yang tinggal bersama di dalam rumah, ataupun secara tinggal berdekatan, dikatakan di sini rendah hati, saling menghormati, saling menghargai. Dan itu juga khususnya ditulis dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima, tapi saya akan bacakan ayat yang ketiga, Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5, tetapi saya baca ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya apa? Selain tidak mementingkan diri sendiri, tapi di dalamnya ada sikap hati yang merendahkan hati. Saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, supaya tercipta keadaan yang rukun ini. Saling dikatakan tidak menganggap rendah orang lain, menganggap orang lain lebih utama, dengan saling menghormati, saling menghargai. Dengan kalau kita melakukan hal ini, maka di situ akan tercipta keadaan yang rukun. Sebagai orang yang berdekatan satu dengan yang lain, tercipta keadaan yang baik, damai, bahkan dikatakan bersatu hati. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menegur dan menasihati kita pada pagi hari ini supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Saling menghormati, saling menghargai supaya tercipta keadaan yang rukun ini. Tujuannya apa saudara-saudara? Apa berkatnya kalau tercipta ada keadaan rukun ini? Apa berkat Tuhan yang akan kita terima? Alkitab juga memberikan penjelasan kepada kita sesuai dengan Mazmur pasal 133 tadi. Kalau tadi kita baca ayat yang pertama, berkatnya buat kita adalah ayat yang ketiga. Sebagaimana kita sudah barangkali kenal dan pernah baca dan renungkan hal ini, berkatnya untuk kita adalah, saya bacakan Mazmur 133 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ayat itu jelas menyampaikan bahwa berkat Tuhan untuk dikatakan suatu keadaan yang rukun. Dikatakan yang pertama berkat, ada dikatakan ada berkat. Kalau saya pelajari juga dikatakan, bahkan dalam salinan lain juga disebutkan bahwa berkat ini bicara tentang karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi Tuhan karuniakan sesuatu yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Itu dari Tuhan datangnya. Kalau tercipta keadaan yang demikian, yaitu rukun. Sesama orang yang tinggal berdekatan. Kemudian berkat yang kedua adalah kehidupan. Yaitu sesuatu yang membuat kita masih terus ada, terus bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita menerima nasihat firman Tuhan supaya kita rukun sebagai tetangga, yaitu orang yang berdekatan, baik kita yang sama-sama tinggal di rumah ataupun secara tempat tinggal kita berdekatan. Milikilah, ciptakanlah keadaan ini. Dengan firman Tuhan memberikan nasihat buat kita, jangan mementingkan diri sendiri, rendah hati, yang ditunjukkan dengan saling menghormati satu dengan yang lain, maka kita akan menerima berkat ini dari Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman Allah kembali mengingatkan kami, supaya kami menerima anugerah karunia dari Tuhan, yaitu berkat kehidupan, di mana di situ ada kerukunan. Rukun sebagai orang yang tinggal berdekatan, kami alami.
Tuhan hadir di sana memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah terus lewat firman Allah yang kami terima dalam kehidupan kami saat pagi hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami melakukan ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.